Pertanyaan pertama yaitu dari Ibu Ita Sintawati atau minternya Aida Solihah. Apakah Zidafit bagus untuk anak gemuk tapi kurang cerdas? Banyak ibu-ibu memiliki anak yang malas berpikir atau pelupa atau malas belajar. Mau minum Zidafit takut makin obesitas. Kiranya aman tidak ya konsumsi Zidafit buat yang sudah gemuk? Adakah solusi lain untuk vitamin otak anak tapi yang disukai anak? Atau bagaimana cara konsumsi agar tidak jadi nafsu makan? Nah lo, pertanyaannya banyak banget ini. Silakan Bu Dokter dan Bu Sabil. Terima kasih very much buat teman-teman yang sudah nonton di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gampang banget. Ditunggu ya. 1, 2, 3. Subscribe sekarang. Ya, makasih. Jadi ini pertanyaannya tentang anaknya ini gemuk ya. Nanti bikin tambah gemuk enggak ya? Nah, kalau untuk Zidafit sendiri adalah yang sudah pernah saya rasakan itu rasanya manis, dan itu adalah komposisi manisnya adalah formulasi antara madu murni, kemudian ekstrak dari temulawak, terus ekstrak dari pegagan, kemudian ekstrak dari ikan sidat, dan itu luar biasa. Jadi ekstrak-ekstrak itu adalah memang murni-murninya semua. Nah, kalau dia anak gemuk itu manis yang terkandung sama gula itu insya Allah dia tidak terlalu meningkatkan atau nilai gula darahnya meningkat ya. Ya, saya rasa perjalanan waktu banyak produk madu di HNI malah bikin stabil. Iya, jadi seimbang. Iya benar. Nah, kemudian anaknya ini tapi kurang cerdas, gimana ya dok ya? Nah, inilah yang manfaat utama yang sudah diteliti oleh tim HMI, bahwasannya terkandungan yang terdapat dalam ekstrak sidat ini atau ekstrak dari ikan sidat ini adalah omega 3-nya. Sementara kita tahu omega 3 adalah senyawa atau zat yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan stimulasi sel saraf. Jadi bagus dong kalau untuk yang memang mungkin kurang cerdas, ya bagus. Nah itu makanya sarannya itu bisa untuk digunakan ada anak-anak. Solusi lain atau disukai anak-anak, adakah solusi lain agar bisa disukai oleh anak-anak Zidafit? Tentunya disukain Bunda. Soalnya saya coba sendiri ke anak saya. Ya, anak saya anak saya 3. Mau berhenti. Iya. Si kakak yang tengah sama yang bungsu enak mie manis katanya. Insya Allah anak Bunda semua di rumah suka deh. Tapi ingat jangan kebanyakan, semua sesuai dengan takarannya ya. Oke, lanjut. Terima kasih pertanyaannya Bu Ita dan Bu Aida. Selanjutnya dari pertanyaan berikutnya Sumiati, nih, dari Sumiati, Ibu Sumiati. Biasanya konsumen setiap beli produk langsung lihat kemasan. Terbaca di bawah usia 2 tahun dan ibu hamil tidak diperbolehkan dan ada kontraindikasinya. Atau apakah ini kontraindikasinya harus benar-benar dihindari? Nah, yang kedua, Zidafit tidak boleh untuk ibu hamil. Kandungan apa ya yang berbahaya? Atau untuk menghindari pertumbuhan yang berlebihan? Silakan, dokter. Iya, baik Ibu Sumiati. Wah ini luar biasa ya, jeli ya, berarti dari kemasan Bu Sumiati bisa lihat. Memang kita ada di situ kalimat peringatan Zidafit tidak bisa diberikan untuk kurang dari 2 tahun dan pada ibu hamil. Salah satunya itu pun kandungan yang terdapat dalam pegagannya. Tetapi pegagan yang kita punya itu pegagan dalam batas dosis yang dianjurkan dan tidak melebihi dosis yang standar dosis yang di ambang batasnya seperti itu. Jadi anjuran dari Badan Pengawas Obat dan Makanan kandungannya adalah sekitar 200 mg dalam satu pemberian. Tetapi karena kita adalah dosis yang terbagi, jadi kandungannya sangat-sangat kecil dan insya Allah dalam 1 sendok yang kita konsumsi mungkin bisa dilarutkan atau enggak itu atau dimakan langsung itu kadar pegagannya sangat rendah. Nah kemudian apa sih yang Zidafit tidak bisa dikonsumsi oleh ibu hamil? Ya
khawatir jika zat yang terdapat dalam pegagannya itu melebihi nilai dosis yang dianjurkan. Dikhawatirkan kalau melebihi. Melebihi, Iya. tapi ini nilai dosisnya yang sangat kecil dan tepat. Nah, kita pastinya diukurkan tidak kita langsung berlebihan, benar seperti itu. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Sumiati dan juga jawabannya nih Dokter Irma. Pertanyaan berikutnya nih dari 4 orang yang sama pertanyaannya, yang itu dari Ibu Neni Sutriana, dari Ibu Hana Nurlingga Lestari, Ibu Siti Istiqomah, Ibu Titin Kurniawati. Pertanyaannya, bagaimana dengan anak yang alergi ikan ataupun penderita alergi lainnya? Apakah boleh dikasih Zidafit? Dan jika boleh, bagaimana cara minumnya? Diseduh dulu, campur air, atau langsung saja? Silakan. Ya. Ya, baik. Bu Neni, Bu Hana, Bu Siti, dan Bu Titin ya. Bagaimana dok kalau anak saya ternyata memiliki riwayat alergi dari ikan? Ya, sementara tadi kita di awal kita jelaskan sidat adalah dari golongan spesies ikan juga. Iya. Nah, jadi bunda jangan perlu khawatir. Nah, jadi bunda bisa berikan di awal mungkin sedikit dulu. Betul. Ya, mungkin sedikit, kira-kira mungkin setengah sendok teh. Kemudian dipantau 1 sampai 2 jam. Kalau nanti ternyata tidak ada keluhan seperti gatal, kemerahan, nah insya Allah itu aman, ya. Berarti tidak bisa dilanjutkan. Bisa dilanjutkan. Kan tubuh juga ngasih tanda. Iya benar Umi. Nah mungkin kalau untuk cara minumnya Umi punya pengalaman kalau minum Zidafit bagaimana? Biasanya anak-anak kan kalau glek kurang suka ya. Betul. Nah Umi Sabil punya cara. Karena memang ini tidak hanya untuk anak-anak, untuk neneknya bisa, untuk ibunya juga bisa. Sebenarnya semua bisa ya, cuman memang ini selama ini produk HNI belum ada yang special kit. Kali ini hadir untuk special kit, bisa dicairkan seperti ini, bisa terlihat ya. Oke, nah ini bisa diminum bareng-bareng. Nah, kenapa harus dicairkan? Agar rasa yang didapat juga lebih soft ya. Dan anak-anak biasanya suka ngedot. Ya, buat yang suka ngedot bisa taruh di dot, dia sambil duduk, sambil minum gitu. Karena ini kan bukan untuk bayi ya. Tapi buat yang sudah mulai makan bisa. Nah, kemudian buat sebenarnya kan sampai usia 15 ya tumbuh kembang itu ya. Bahkan sebenarnya 18 ya. Tapi ya sudah kalau 18 sudah doyan segala makanan yang jadi ini fokus kepada sampai usia kalau 12 tahun tuh SD ya. Iya, ya bisa dicairkan. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya dari BC HNI Ciputat dan Ibu Yulika Fatmawati. Apakah Zidafit bisa dikonsumsi secara terus-menerus untuk terapi nutrisi anak-anak penderita disleksia, ADHD, epilepsi, dan anak-anak berkebutuhan khusus lainnya? Silakan Bu Dokter. Iya, untuk Ibu Yulika dan HNI Ciputat, untuk Zidafit sendiri ini memang memiliki kandungan yang luar biasa lengkap ya Mi ya. Dan ini bagaimana untuk mereka-mereka yang dengan gangguan disleksia atau gangguan sulit fokus, hiperaktif, apakah bisa? Bisa, karena kita ada kandungan pegagannya yang masih melalui otak, ada sidatnya. Iya, dari omega 3 yang ekstrak sidatnya itu Mi, yang menjadi unggulan daripada produk yang kita miliki. Terus kemudian dari madunya, dan jangan salah kalau madu itu rupanya mengandung vitamin dan mineral yang cukup lengkap. Sangat lengkap. Itu ada mengandung vitamin A, vitamin B, zinc, terus kemudian vitamin C-nya juga ada. Nah, makanya madu itu sama Allah pun diangkat dalam ayat dalam surat di Al-Qur'an. Iya, betul sekali. Sebagai makanan terbaik. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Oktaviani, Nasufi, BC Prabu Muli, Ahmad Roshidin, Ika Ristianawati. Bolehkah Zidafit dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama? Karena kalau suplemen otak yang beredar di luar itu tertera ada batas dalam mengkonsumsinya. Mohon penjelasan. Dan yang kedua, kenapa tidak boleh mengkonsumsi Zidafit lebih dari 6 minggu? Apakah karena mengikuti regulasi? Yang ketiga, apakah ini berlaku kalau meminumnya di jeda misal 2 atau 3 hari sekali minumnya? Dan nah itu ya, cukup. Silakan Bu Dokter.
dokter? Ya, jadi pada pemberian Zidafit ini boleh diberikan untuk setiap hari ya, insya Allah aman ya. Meskipun dalam konteks di kemasannya ditulis tidak boleh lebih dari 6 minggu, itu karena memang ya ada kandungan pegagannya, itu pun karena kalau dosisnya yang melebihi aturan. Kalau dosis sendiri takut hipotensi. Iya, tapi kalau dosis yang kita gunakan ini adalah dosis yang terbagi yang sangat-sangat minimal sekali dan insya Allah aman. Aman. Ya. Jadi untuk dosis yang memang aman untuk dikonsumsi. Iya, benar. Kalau boleh dikatakan sebagai nutrisi harian. Iya, betul. Ya, ada pertanyaan lagi untuk Bu Dokter? Oke, masih banyak. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Mariam, dari Bapak Anwar Rohim, Lailatul Mubarakah, Supriyanto dan Asmarani dan Sari. Apakah boleh untuk dewasa dan berkhasiatnya apa gitu? Bisa tidak dikonsumsi usia 13 sampai 17 tahun? Jika bisa, dosisnya bagaimana kok berrepotan nih ngomongnya. Santai. Mohon maaf dokter Umi Sabil, ini pertanyaannya saking banyaknya jadinya panjang ya, belibet ini bacanya. Saya baca ulang ya. Bisa tidak dikonsumsi usia anak 13 dan 17 tahun? Jika bisa, 13-17. dosisnya bagaimana dan sama tidak fungsinya dengan HNI Health dalam ikhtiar mengobati panas pada anak? Dan semoga ada Zidafit untuk orang dewasa karena orang tua juga mau. Aduh. Silakan Bu Dokter. 13-17 sama tidak dengan extra food dan bisa untuk dewasa atau tidak? Iya. Baik. Wah, pertanyaan borongan nih kayaknya. Ya, untuk Zidafit sendiri memang karena tadi di komposisi yang terkandung tentunya dari bahan-bahan yang berkualitas, akhirnya menghasilkan manfaat yang banyak. Betul. Ya. Bisa berkhasiat apa saja ya, selain dari madu sendiri yang kita memang sudah tidak bisa kita pungkiri ya, tidak asing ya, luar biasa manfaatnya ya Mi ya, di situ untuk kekebalan tubuh. Nah, kemudian dari kandungan ekstraksi ikan sidat itu yang mengandung omega 3 dan untuk perkembangan sel saraf baik di otak atau di seluruh tubuh kita. Dan kemudian ada kurkumannya itu buat saluran cerna, terus kemudian ada pegagannya buat di sel saraf otak juga bisa. Kemudian temulawak kurkum itu adalah dia mengandung anti vitamin untuk hati, maksudnya ya, lebih ke vitamin hati. Nah, itu khasiat-khasiat yang produk unggulan kita ini. Jadi dari mulai yang tadi 13-17, kemudian yang dewasa juga pingin, boleh-boleh saja ya Dok ya. Iya. Tapi kalau untuk yang Zidafit dengan HNI Health bagaimana Mi itu Mi? Ya, masing-masing punya keunggulan dan masing-masing sudah dipersiapkan seperti yang selama ini kita ketahui extra food atau HNI Health kan semua usia gitu ya, untuk balita juga bisa. Nah, kalau ini kan klaster anak yang dispesialkan, tapi kalau orang tua kepengen minum aja gitu loh. Umi juga minum. Oke. Lanjut. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Mariam dan Ibu Evi. Saat launching kemarin disebutkan Zidafit bisa mencegah stunting serta mencegah Alzheimer maupun penyakit pikun bagi lansia. Mohon penjelasannya nih Umi dan Dokter Irma, silakan. Iya, silakan. Dokter Irma. Oke, terima kasih Bu Mariam dan Bu Evi. Tadi sempat disinggung di materi di awal tentang stunting, karena stunting itu adalah kekurangan pada nutrisi ya, yang mulai kronis, yang lama, mulai dari masa sebelum hamil sampai itu lahir sampai nah. Sementara kalau kita sudah menggunakan Zidafit itu dengan nutrisi yang sangat lengkap, benar, hewani nabati nutrisi ya. Iya, nambah nutrisi dan itu setidaknya kita untuk mencegah stunting pun ada upaya kita untuk mencegah. Iya, ini dalam rangka ikhtiar ya. Ikhtiar usaha kita. Nah, ini peluang yang penting bagi para ayah bunda. Iya, betul. Dan kemudian mencegah Alzheimer bisa nggak ya? Tentu bisa, Mi. Nah, ada pegagannya. Ada pegagannya, betul, untuk sel saraf, fungsi sel saraf. Karena Alzheimer itu juga salah satunya dia ada gangguan pikun juga bisa gitu. Ya, nah, sementara pegagan terkenal dengan untuk
vitamin daya ingatnya, nutrisi daya ingatnya. Betul. Nah, itu mungkin ayah bunda bisa diinfokan ke keluarga-keluarga atau mungkin langsung konsumsi tiap hari. Jadi betul. Tanpa ada mencegah lebih baik. Betul ya. Untuk seluruh anggota keluarga bisa diberikan, tapi di atas usia 2 tahun ya tentunya. Oke, baik. Ya. Terima kasih dokter atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya nih dari Pak Supriyanto. Apakah Zidafit bisa dikonsumsi penderita asam lambung berusia 50 tahun ke atas? Tadi sistem pencernaan temulawak bagus banget. Iya, benar. Iya. Nah, kandungan Zidafit itu salah satunya mengandung ekstrak daripada temulawak. Dan kita tahu temulawak itu adalah kandungan khasiatnya untuk saluran cerna. Betul. Dan untuk vitamin hati tentunya. Iya. Itu jadi bisa jadi, ya Pak ya. Tepat sekali. Iya, tepat sekali pemberian Zidafit untuk mereka yang penderita lambung. Oke, lanjut. Yang berikutnya nih dari Ibu Cucu Sumiati, apakah aman konsumsi Zidafit bagi anak yang memiliki kelainan jantung? Apakah tidak akan memicu epilepsinya? Justru pegangan sangat baik ya, Bu. Iya, betul. Ini kelainan jantungnya yang seperti apa ya? Jadi mungkin kelainan jantung bawaan kah atau jantung irama jantung ya, mungkin udah untuk lebih spesifik secara lagi. general karena ada omega 3 dan 6. Iya, bisa. Itu untuk memacu kalau untuk epilepsinya bagus ya, karena kita ada vitamin dari omega 3-nya itu yang mengandung dan satu vitamin B-nya juga untuk sel-sel saraf juga itu berfungsi untuk vitamin pada mereka yang penderita epilepsi juga bagus. Oke, pertanyaan berikutnya dari Mas Surya Afandi ya. Untuk anak usia 2,5 tahun terkena TB paru yang struggling sekali untuk menaikkan, menaikkan berat badan dan tinggi badan, apakah boleh konsumsi Zidafit? Saat ini anaknya konsumsi HGM dicampur dengan HNI Health. HGM itu Hania Gold Milk. Yes, HNI Health itu yang dikenal dengan extra food. Bila ditambah Zidafit, bagaimana aturan konsumsi yang dioptimalkan? Itu untuk Dokter Irma. Yang untuk Umi, apa boleh Zidafit dikonsumsi lansia dengan sakit stroke untuk pengganti Dipsqua yang sedang boleh OOS? Boleh. OOS. Boleh ya jawabannya. Berarti Umi udah jawab, silakan Bu Dokter. Oke, baik. Saya yang akan jawabkan tentang kasus TB paru pada anak ya. Dengan masalahnya dia untuk menaikkan berat badan dan tinggi badan. Apakah bisa? Bisa. Tentunya bisa, karena dalam kandungan Zidafit kembali lagi mengandung temulawak, ekstrak temulawak, salah satunya memiliki manfaat atau efek samping yang bagus, yaitu meningkatkan nafsu makan. Nah, memang pada penderita dengan TB paru yang itu memang harus long time ya, Mi ya, minum obatnya sekali. Minimal 6 bulan, bahkan ada 9 bulan lupa atau ngulang tahun, lagi. Lupa ngulang lagi dari nol, tentunya lu bikin lama banget nih, nggak kelar-kelar ya. Nah, makanya biasanya akan combine dengan vitamin-vitamin yang berasal dari temulawak. Salah satunya temulawak untuk memperbaiki nanti hati ya. Iya. Dan itu kita sudah punya HNI, kita sudah punya, bahkan bukan hanya temulawak doang kandungannya, melainkan lengkap. Ya. Jadi tentunya bisa Bapak Mas Surya Afandi, anaknya diberikan Zidafit. Kemudian kalau Zidafit dicampur dengan HGM dengan HNI Health bisa, tentunya bisa ya. Yaitu selera anaknya ya. Oke, baik. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Ini pertanyaan untuk Umi Sabil dari Ibu Halimatus Sa'diyah. Cara mengkonsumsi Zidafit yang terbaik, apakah diminum langsung atau perlu ditambah air? Untuk kondisi demam nih, Mi, pertanyaannya. Seperti yang selama ini hampir puluhan tahun sahabat-sahabat semua belajar sama Umi ya, ketika anak-anak nggak mau yang kental, ya dicairkan. Jadi seorang ibu adalah dokter terbaik bagi anaknya. Ibu lebih tahu apa yang dimau anaknya. Saya punya anak 8, ada yang mau glok, ada yang mau dicairkan, ada yang mau dot, ada yang mau gelas. Nah itu ibu lebih tahu. Dan untuk rasa
kadang ada anak yang maunya kental, ada anak yang maunya ringan. Dalam hal ini ibu ngikuti apa yang dimau anak. Tapi kalau misalnya ibu kan yang lebih tahu, misalnya ini dia maunya rasanya ringan, nggak terlalu berat, ya sudah nanti bisa 2 kali 3 kali gitu. Tapi kalau ini maunya kental ya sudah cukup sekali gitu. Gimana kalau anak nambah, mau pilih berantem atau milih ngasih? Ya pasti milih ngasih. Kalau ibu tuh pasti ngalah. Jadi dalam hal ini ibu lebih tahu apa yang diharapkan oleh anak-anaknya. Cuman lagi musim nih Bu, anak-anak ngumpet bak botol Zidafit ya. Kalau itu ibu ngalah dulu, tenang. Kalau pas ketemu udah habis, memang begitu kalau masih baru. Dulu juga semua kalau masih baru begitu. Saya pernah bawa pulang produk, salah satu produk baru yang sebenarnya baru trial, tahu-tahu ngumpet kemana nih anakku, tahu-tahu udah habis 1 botol, padahal itu habatus soda gel. Ya udah, anaknya nggak apa-apa gitu. Nanti dengan berjalannya waktu anak-anak paham. Oke. Oke, pertanyaan berikutnya nih untuk Dokter Irma. Ternyata tadi masih nyambung ya. Untuk kondisi demam, apakah Zidafit bisa digunakan sebagai obat penurun panas? Jika bisa, bagaimana cara mengkonsumsinya? Sama seperti kita pakai dengan madu. Kalau saya sedikit nambahkan ya, pegagan itu kan antipiretik, penurun panas juga, dan hipotensif juga, penurun tensi ya kalau untuk orang-orang yang hipertensi. Jadi saya biasa berikan tes centella itu ketika anak-anak panas tinggi, khawatir kejang ya. Jadi tes centella dengan madu. Sekarang nggak usah ribet ya, ada Zidafit yang sudah ada madunya dan ada centellanya. Jadi centella itu pegagan. Jadi pegagan untuk anak-anak sudah ada dalam Zidafit. Alhamdulillah semakin dimudahkan oleh HNI. Dari Umi begitu, dari dokter silahkan. Ya. Sekarang enak ya, ada dokter. Kalau dari pandangan saya dari madunya Mi, karena madunya itu memiliki untuk membentuk sistem imun. Nah, itu. Ya salah satunya demam itu kan merupakan respon tubuh ya. Iya, atau adanya infeksi ya. Iya, kita lebih kenal sebutan dengan inflamasi di situ. Nah, ketika ada respon tubuh inflamasi atau peradangan di situ, dengan adanya sistem imun yang kita dapat dari manfaat madu itu akan setidaknya akan menekan respon daripada inflamasinya. Lengkap banget ya. Madunya antiinflamasi, kemudian di pegagan juga ada antipiretik dan anti peradangan juga pegagan itu. Ya. Iya. Okay. Bisa lanjut pertanyaannya? Satu lagi pertanyaan terakhir. Nah, di sesi ini dari Ibu Dia Yustiani untuk Dokter Irma, apakah Zidafit berkhasiat mengencerkan darah? Jika iya, amankah dikonsumsi bersamaan dengan Dipsqua? Silahkan Bu Dokter. Dalam kandungan Zidafit itu kita ada mengandung Centella ya salah satunya, atau nama latinnya Centella, dari nama umumnya pegagan. Nah, pegagan itu memang disinyalir dia memiliki senyawa aktif yang bisa untuk mengencerkan darah. Oleh karena itu di dalam kemasan label Zidafit itu ada tertulis tidak diberikan bersamaan dengan obat aspirin dan obat pengencer darah Bunda Ayah. Jadi memang efeknya memiliki efek dari kandungan pegagannya itu, tapi aman nggak? Ya aman, insya Allah aman, karena kita pakai dosis yang sangat rendah jadi ya, bukan untuk yang bersifat pengencer darah. Betul. Itu enggak tunggal, benar, kita tidak tunggal. Menggunakan yang tunggal, ada sinergi dengan madu, betul, dengan ikan sidat dan temulawak pastinya. Nah, mungkin pertanyaan kedua bisa diskusi dengan tentang Dipsqua ya. Kalau sekualen itu bukan pure untuk pengencer darah, lebih kepada melancarkan peredaran darah. Jadi aman-aman saja. Selama ini juga sahabat-sahabat ini minum N-Green, kemudian minum tes centella, minum pegagan kapsul. Bagi penyakit tertentu juga sinergi dengan Dipsqua. Jadi insya Allah kehadiran Zidafit aman-aman saja. Ya.